Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati di seluruh Indonesia. Perkenankan saya pada sesi ini menyampaikan nanti topik aplikasi Sispena. Kita sudah saling mengenal. Nama saya Budi Susetio, anggota BAN SM. Pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang aplikasi Sispena yang kami sebut dengan 2020. Sispena ini adalah salah satu aplikasi yang dimiliki oleh BAN SM nanti untuk memperlancar suatu proses akreditasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang diketahui oleh kita bersama bahwa pada tahun ini BAN SM itu akan melakukan suatu reformasi akreditasi. Salah satu dari bentuk reformasi akreditasi itu kita akan melakukan perubahan terhadap bisnis proses akreditasi. Nah, apa konsekuensi dari bisnis proses akreditasi itu? Yaitu akan ada penyempurnaan ya, terhadap instrumen akreditasi atau pengembangan instrumen akreditasi yang baru yang kami sebut dengan IASP 2020, dan yang kedua adalah pengembangan dashboard monitoring. Nah, pada sesi saya ini Bapak dan Ibu sekalian, saya khususnya hanya akan berbicara atau memperkenalkan tentang bagaimana mekanisme kerja Sispena 2020 ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Sispena 2020 ini dibandingkan dengan Sispena yang sebelumnya, di sini ada satu komponen yang harus saya perkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, yaitu dashboard monitoring, yang nanti akan juga melink dengan Sispena. Nanti apa itu dashboard monitoring dan apa saja yang dimanfaatkan oleh Sispena akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, sebagai user Sispena, Bapak dan Ibu sekalian, pada prinsipnya tidak ada perubahan mendasar. Yaitu user Sispena ini pertama adalah sekolah madrasah, itu sebagai user Sispena. Hanya saja nanti fungsinya berbeda dengan Sispena yang lama. Kemudian yang kedua adalah asesor, adalah user penting dari Sispena. Yang ketiga BAN SM Provinsi, dan yang terakhir adalah BAN SM atau BAN SM Pusat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai user sekolah, ini untuk Sispena 2020 ini nanti fungsinya lebih dititik beratkan kepada pengisian hasil dia ya. Meskipun dianya Sispena 2020 ini berbeda dengan dia yang Sispena yang lalu. Yang di sini nanti lebih banyak kepada hasil evaluasi diri sekolah dan madrasah, memilih beberapa jawaban yang berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah, mana butir-butir yang ditanyakan dalam IASP 2020 ini yang kemudian jawabannya sesuai dengan hasil evaluasi diri sekolah. Nah, di dalam Sispena ini nanti banyak sekolah ditugaskan untuk mengupload dokumen-dokumen, karena dokumen-dokumen ini Bapak dan Ibu sekalian nanti akan dipakai oleh asesor yang melakukan visitasi untuk asesmen, agar supaya ketika asesor nanti di sekolah madrasah dapat lebih fokus kepada observasi, kepada wawancara, FGD, pengisian angket, dan lain sebagainya, sehingga ketika asesor itu sebelum ke sekolah madrasah, asesor itu sudah bisa membaca dokumen-dokumen yang diupload oleh sekolah dalam Sispena. Nah, asesor sebagai user Sispena ini kurang lebih sama, hanya saja perbedaannya asesor pada tahun 2020 dan selanjutnya itu memiliki tugas yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu salah satu diantaranya asesor ini nanti akan dilibatkan pada asesmen kecukupan. Kalau dulu namanya audit, nah nanti di sini asesor dilibatkan dalam asesmen kecukupan terhadap sekolah yang nanti akan divisit. Jadi asesor sudah ditugaskan oleh BAN P untuk melakukan asesmen kecukupan terhadap sekolah-sekolah nanti yang akan ditugaskan, di mana yang bersangkutan nanti akan melakukan visitasi. Kemudian pada saat validasi juga asesor nanti memanfaatkan Sispena, yaitu melakukan validasi
terhadap hasil visitasi, tetapi melakukan validasi terhadap sekolah lain yang tidak dia visit. Ya, jadi nggak boleh ada nanti asesor yang melakukan validasi terhadap sekolah yang divisitasinya sendiri. Sedangkan fungsi ban P dan juga fungsi ban pada Sispena ini tidak mengalami perubahan yang mendasar Bapak dan Ibu sekalian. Sama fungsinya, hanya nanti ada perbedaan beberapa fitur-fitur untuk ban P dan juga untuk ban SM. Nah Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya ingin memperkenalkan sedikit apa itu dashboard monitoring di dalam Sispena ini, bagaimana mekanisme kerjanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dashboard monitoring ini sejenis suatu aplikasi yang di luar Sispena. Dan ini bekerja sebelum asesor itu menggunakan Sispena. Jadi dashboard monitoring ini merupakan suatu sistem yang terpisah yang mendeteksi terhadap kinerja sekolah madrasah. Nah dari dashboard monitoring ini kemudian nanti ada sinyal sekolah-sekolah mana yang kinerjanya meningkat, kinerjanya tetap, dan kinerjanya menurun. Nah kemudian dari situlah kemudian nanti akan ada keputusan mana sekolah madrasah yang akan diperpanjang sertifikatnya tanpa harus melakukan visitasi dan mana yang harus dilakukan visitasi. Jadi dari dashboard ini nanti muncullah sasaran akreditasi daftar sekolah madrasah. Nah dari situlah Bapak dan Ibu sekalian nanti Sispena juga mengambil beberapa data yang ada di dalam dashboard. Untuk apa? Agar supaya asesor yang mau visit itu juga bisa melihat data-data kinerja sekolah sebelum nanti asesor tersebut melakukan verifikasi di lapangan berdasarkan observasi, wawancara, angket, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dashboard ini juga dikelola oleh BAN SM, dikembangkan oleh BAN SM, diupdate oleh BAN SM, ya khususnya adalah untuk perbaikan mutu pendidikan dan untuk mendukung reformasi akreditasi. Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebih itu yang inti dari Sispena 2020. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah penjelasan mengenai IASP 2020 atau Sispena, khususnya Sispena 2020. Silahkan Anda mengakses channel BAN SM kami untuk mendapatkan informasi mengenai contoh-contoh penggunaannya dan kemudian bagaimana nanti mendapatkan informasi-informasi yang diperoleh dari akreditasi yang akan juga kita sebarluaskan kepada masyarakat. Dukung akreditasi secara transparan, terpercaya, dan profesional.